Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Rizka, waktu konsultasi, wawancara dengan narasumber itu, yang inventaris bergeraknya disebutkan ada berapa? Ada 3 tuh apa aja? Mobil Suzuki, mobil Toyota, Avanza, sama mobil pickup Toyota. Yang dikasih tahu itu aja? Iya. Nah, padahal kita punya ada 2 lagi. Yang dikasih tahu cuma 2 aja. Itu. Padahal ada lagi itu. Kita punya mobil yang bagus, Fortuner. Ada betul. Mau dikasih tahu ya? Ya, karena nggak ada di sini barangnya. Tapi itu punya kampus. Ya, kemudian ada satu lagi, lupa namanya itu, yang baru, yang dibawa kemarin tuh, yang pintunya geser tuh. Nah, ini kayaknya. Oh. Ngomong apa sih? Ada satu lagi. Ya. Jadi lebih dari 3. Ya, jadinya nggak valid itu. Jangan-jangan beliaunya juga nggak tahu ya. Ya, oke. Ini saya rekam ya. Iya, Pak. Ya, saya upload nanti di YouTube. Nggak ada gunanya kamu begini-begini. Yang penting kamu aja saya. Ya, saya upload di YouTube nanti ya. Iya, Pak. Oke. Tadi sudah ditanya oleh Boros dari dokumentasi. Kamu tadi menyebutkan ada 5 teknik pengumpulan data. Tapi di sini hanya 4. Iya, Pak. Iya. Jadi yang benar 4 atau 5? Nah, 5, Pak. 5. Apa yang terakhir? Yang terakhir dokumentasi. Apa itu dokumentasi? Ya mentang-mentang kamu ngurusin Joy Photo Studio lah. Foto. Apa dokumentasi itu? Teknik pengumpulan data yang metodenya dokumentasi itu maksudnya gimana? Ya seperti itu ya. Kalau nggak ada tulisannya, kalau ada tulisannya kan tinggal dibuka ya. Ya. Jadi yang benar 4 atau 5? 5. Dokumentasi itu sudah tadi disebutkan. Kamu bilang tadi tuh waktu wawancara ada ditunjukkan dokumen ya. Dokumennya kamu foto. Ya itu teknik dokumentasi namanya. Tapi bukan kamu yang berfoto wawancara, itu bukan dokumentasi. Itu dokumentasi wawancara. Bukti kamu wawancara, ya. Kalau teknik pengumpulan data dalam bentuk dokumentasi itu dokumen apa yang ada. Kalau misalnya disebutkan diketik di Word, ya kamu lihat file Word-nya, foto. Nah, itu dokumentasi ngambil data. Kalau kamu yang berfotonya itu data apa yang diambil di situ nggak ada. Itu justru mengabarkan bahwa saya sudah melaksanakan observasi atau wawancara. Jadi dokumentasi kalau dia masuk, maka disertakan nanti yang kamu tunjukkan di kamera tadi. Itu dilampirkan, itu buktinya, dokumennya gitu ya. Kemudian yang paling penting tadi yang nggak ada tadi itu adalah kode barang, kode inventaris. Itu memang harus ada. Ya, saya lanjut lagi ya. Ini loncat-loncat nih, nanti ke depan ke belakang ya. Karena kita sampai jam 12.30, jadi saya masih ada waktu sekitar 27 menit. Iya, Bu. Habis itu buka saya. Ya. Istilah asing ya kamu perhatikan. Ya, dalam satu halaman tuh ada yang miring, ada yang tegak, tapi sama-sama istilah asing. Nah, itu diperhatikan. Ya. Kemudian kamu nih menuliskan
ada kata-kata real time. Tahu artinya real time itu apa? Yang secara langsung tanpa penundaan. Secara langsung tanpa penundaan. Itu real time. Maksudnya gimana? Itu kan arti katanya. Dalam konteksnya ini, inventaris ini yang dimaksud dengan real time itu apa? Nih, serta pemantauan barang secara real time. Maksudnya gimana? Ya, di rumusan masalahnya ada. Secara langsung di sini pengamparannya. Secara langsung. Maksudnya secara langsung itu nah gimana? Perubahan yang bisa dilihat Pak, secara langsung gitu. Maksudnya Secara nyata. secara ya real time itu ya secara nyata, secara langsung. Maksudnya itu gimana? Kamu bisa menjelaskan? Gimana? Hah? Secara langsung misalnya. Tahu sih, secara langsung. Saya minta kamu menjelaskan aja supaya sebenarnya sama nggak antara yang saya pahami itu dengan yang kamu maksud. Real time ya, serta pemantauan barang secara real time. Maksudnya gimana tuh secara real time? Secara langsung ya, saya akses bisa kelihatan. Apakah itu yang dimaksud secara langsung atau gimana? Atau ada tambahan lain informasinya? Jangan ditulis di situ, dijawab ke saya. Jangan singkat begitu jawabannya. Pasti ada lagi. Gimana? Secara langsung dapat diverifikasi datanya. Ya sudah cukup aja itu ya. Saya lanjutkan. Belum. Sudah main ambil itu aja. Belum. Yang itu tadi, walaupun masih ya belum jelas itu ya. Kemudian kamu nih punya metode observasi di sini. Aspek yang kamu amati itu seperti ini banyak ya. Ada proses pencatatan data barang inventaris. Kamu lihat nggak caranya beliau itu mencatat? Enggak. Berarti kan nggak terpenuhi ya? Akhirnya jadi nggak terpenuhi ya. Sistem pemantauan stok barang yang digunakan. Stok ini maksudnya apa? Kalau misalnya nih ada LCD proyektor nih tiap ruangan, tiap kelas itu ada. Itu apakah disebut dengan stok atau gimana? Atau yang lain stok itu? Stoknya yang masih ada di penyimpanan. Yang masih ada di penyimpanan itu inventaris. Ya. Yang inventaris itu semuanya termasuk ada di penyimpanan. Dikasih tahu nggak yang disimpan itu kira-kira barangnya itu apa misalnya?
Ada nggak dikasih tahu? Kalau ini LCD proyektornya termasuk inventaris nggak? Kipas angin? Masuk. Kursi? Lampu? Lampu masuk inventaris apa enggak? Masuk. Masuk. Berarti dicatat nih lampu ada berapa jumlahnya gitu. Yang kemarin dikasih tahu Pak Dian, Pak. Ya, yang proyektor, kipas angin, kursi, meja. Kalau lampu saya belum tahu, Pak. Nggak tahu. Ya. Kalau kertas buat di bawah tuh ngeprint surat dan sebagainya, itu masuk inventaris apa enggak? Masuk. Masuk. Berarti nanti kalau kurang selembar dikurangi selembar. Apa gimana? Kami baru-baru ini dikasih buku kayak gimana ya? Nih, canggih semua mereka nih, sudah hafal langsung, nggak pernah bawa buku lagi. Nah, kami tuh dikasih buku buat nyatat kinerja harian. Jadi hari ini ngerjakan apa itu disuruh catat. Ya, Iya. ya itu bukunya masuk inventaris apa enggak? Bedain ya. Inventaris ini ada yang sifatnya tetap, ada yang nggak tetap. Ada barang itu yang jenisnya habis pakai. Ya, ada yang bergerak, ada yang tidak bergerak. Kalau dia habis pakai itu nggak bisa dijadikan barang inventaris. Misalnya buku, kertas, pulpen disediakan. Pulpen kalau sudah habis masa dikurangin nanti jumlahnya pulpen nanti berapa? Ya, itu habis pakai namanya. Termasuk lampu itu habis pakai. Ya, itu nggak perlu dimasukkan ke dalam inventaris. Tapi kalau buat nyatat barang yang masuk apa aja dalam rangka untuk mengetahui jumlahnya, ya nggak apa-apa. Tapi itu nggak termasuk inventaris ya. Jadi yang kamu amati ini banyak yang nggak terlaksana sebetulnya. Misalnya nih, proses penyusunan laporan inventaris barang, ada nggak ditunjukkan prosesnya? Jadi sambil ngerjakan beliau itu bikin laporan, nggak ada. Kemudian pengelompokan jenis barang, tahu nggak kelompoknya apa aja? Kalau hanya bergerak dan tidak bergerak itu terlalu umum. Ya, masih ada lagi yang lain. Iya, pengelompokan. Ya, ada nggak? Apa? Untuk pengelompokan jenis barangnya setiap ruangan dicatat. Jadi seluruh ruangan itu dilengkap dan ditumpuk sehingga bisa kelihatan semua jenis bendanya apa saja. Dan dari catatan ruangan yang dicatat ada diketahui berapa jumlah barangnya. Ya, itu pengelompokan berdasarkan ruangan. Tapi nggak tahu ya, misalnya nih ada barang elektronik, kelompok itu. Ada mebler tuh meja, kursi dan sebagainya. Papan tulis, nah itu kelompoknya beda. Ya. Jadi nih kayaknya antara pertanyaan dengan jawaban itu sepertinya nggak nyambung kalau saya baca. Saya baca transkripnya itu nggak nyambung. Oke ya. Kemudian selanjutnya untuk bagian desain silakan diubah urutannya ya. Urutannya dirubah. Yang pertama itu adalah desain database. Desain database-nya dulu, kemudian desain proses. Yang kedua proses, yang ketiga interface. Kalau punyamu malah kebalik nih, interface-nya dulu. Nah, interface itu nggak bisa dibikin kalau nggak ada struktur datanya. Harus datanya dulu ya. Jadi database-nya dulu, tabel-tabelnya apa, baru nanti bikin prosesnya. Jadi sudah tahu nih data akan disimpan kemana, itu sudah tahu ya. Interface-nya apalagi, nanti kolomnya mau diisi itu apa, pasti sudah ada tempatnya. Tempatnya adalah database tadi, tabelnya kayak gitu ya. Nah kemudian nanti diperbaiki. Sebenarnya ya ada yang kurang. Tadi sudah ditanyakan oleh Bu Susi, buat nambah barangnya di mana? Belum ada desainnya. Nah gitu ya. Nah terus kalau bagi saya
untuk skala kita ini yang paling penting itu adalah dua ya, di luar dari pendataannya. Pendataan itu ngikut. Yang kita mau bikin itu kita perlu tahu hasil akhirnya itu apa. Ini sistem ini nanti hasil akhirnya apa, baik dia jadi aplikasi atau hanya desain ya. Hasil akhir yang diinginkan itu apa sih sebetulnya? Hasil akhirnya itu cuma satu, yaitu laporan. Diketahui jumlah barangnya ada berapa, status barangnya dari laporan itu kan. Nah, laporan itu sendiri ada dua. Rekap total secara keseluruhan satu kampus. Yang kedua, ini secara umum ya, rekap total semua barang. Jumlah LCD proyektor itu dalam satu kampus ini berapa jumlahnya bisa diketahui. Terus kalau diklik misalnya jumlahnya ada 50, misalnya kalau diklik kelihatan apa saja. Karena masing-masing beda nih. Di ruang isi sana Infocus, ada yang BenQ, kalau di lab ada yang ini Epson, ada lagi yang lain mereknya, beda-beda. Dari detailnya bisa kelihatan nanti ya. Yang kedua, yang lebih penting di sini itu adalah KIR namanya. Kartu Inventaris Ruangan. Nah, itu yang kamu sebut tadi. Jadi supaya diketahui ini bisa dibuat nih. Inventaris ruangan ini jumlah kursinya ada berapa, mejanya ada berapa, LCD proyektor ada berapa. Ya, ada papan tulisnya apa enggak, ada penghapus apa enggak. Seperti itu. Jadi yang lebih penting itu sebenarnya itu. Nah, berangkat dari situ baru kita bisa tahu datanya apa yang perlu disimpan. Jadi supplier nggak kelihatan di situ sebetulnya. Ya, ini sumbernya dari mana nih, yang bikin siapa gitu. Yang ada paling merek misalnya gitu. Kalau nggak ada mereknya ya kosong aja. Kayak gitu. Justru yang lebih penting di database itu adalah bukan supplier tapi ruangan. Dan namanya bukan kayak gitu ya, itu langsung namanya TBL ya kan. Nggak ada. DRD itu yang kotak itu namanya entitas. Entitas itu berarti objek, orang. Bisa berupa orang, bisa juga berupa barang yang sifatnya nyata atau abstrak bisa ya. User, kemudian ada barang, ada ruangan misalnya kayak gitu. Jadi barang ini ada di ruangan mana? Nah, nanti menyesuaikan tuh ketika nginput barang itu ruangannya di mana. Berarti ada tabel ruangan. Ya, kalau supplier saya kira kalau di kita sini itu nggak diperlukan, tapi justru ruangannya ditempatkan di mana nih barang. Ya, nanti disesuaikan ya. Untuk menambah barangnya tadi itu belum ada. Yaitu pentingnya analisis. Kita menghayal. Ya, ini data apa yang perlu dimasukkan. Kemudian yang jadi pertanyaan tadi, tapi nggak bisa dijawab ya. Yang model barang tadi yang ada di dashboard, kemudian transaksi itu maksudnya transaksi apa, terus diperjelas itu barang masuk itu apa, barang keluar itu apa. Nah, justru yang lebih penting itu adalah statusnya sebetulnya, status barang ini barang rusak, kondisinya, kondisi barang baik atau rusak. Nah, itu masuk ke dalam tabel ya, bukan barang baru sama bekas. Emang kita ada beli barang bekas? Ada ya? Ada. Genset bekas. Gitu kan maksudnya. Di tabel kamu ini yang dimaksud dengan kondisi itu baru dan bekas itu maksudnya apa? Sudah tidak dipakai. Kondisi ya rusak. Oke, nanti disesuaikan. Terus ada sumber dana. Buat apa? Sumber dana buat apa? Ya, tahunnya tadi yang ditanyakan oleh Bu Ros. Biasanya ada tuh di kursi itu memang ada disemprot biasanya di pilok itu pengadaan tahun berapa gitu ada. Ya, seperti itu. Itu di tabelnya. Kemudian ada jenis barang ini isinya apa? Saya tanya.
Yang tadi kah? Untuk jenis barang yang pengelompokan tadi aja Pak. Yang mana? Bergerak tidak bergerak tadi? Itu aja. Oke, lanjut aja ya. Dari database tadi, pertama database ya desainnya, kemudian database itu gabung dengan ERD. Nah, karena pakai ERD berarti kan ada relasi. Relasi itu berarti menjelaskan ada keterkaitan antara entitas satu dengan entitas lain. Contoh, itu tabel user itu bersambung ke barang. Artinya ada data di antara mereka berdua itu yang ditempel di salah satunya. Misal, yang menghubungkan antara user dengan barang itu nanti apa? Harus ada di situ. Ya, logika yang masuk akal itu adalah barang ini diinputkan oleh siapa. Berarti di situ ada ID user di barang itu supaya tahu ini siapa yang inputkan. Kemudian di tabel ruangan barang ini ruangannya nanti apa? Di mana? Kayak gitu ya. Ya, yang lebih masuk akal tuh itu. Sudah. Ya, nanti dikoreksi ya. Nanti dikoreksi, kirimkan file PDF. Saya cek dari situ formulirnya dan sebagainya. Kemudian untuk outputnya dibuatkan 2 ya, laporan rekap. Kalau di inventaris itu ada buku besar namanya, itu semuanya sekampusan di situ semua ada. Kemudian yang kedua adalah KIR, kartu inventaris ruangan. Nah, kamu buatkan desainnya nanti yang bisa dipakai ceritanya, yang bisa dipasang di tiap ruangan. Ya, seperti itu. Ada pertanyaan? Paham? Ya, kalau sudah paham, ya sekiranya cukup aja ya. Ya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.